Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar membahas soal dan pembahasannya latihan ujian sekolah SMP MTS sederajat, materi mata pelajaran PPKN. Ya, ini adalah soal-soalnya. Ujian sekolah tahun 2021. Dan ini video part 2 atau video kedua soal pilihan ganda, yaitu terusan dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Baik, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal nomor 11. Dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok sebagai pendapat yang paling tepat untuk dijadikan keputusan dalam rapat, sehingga rapat menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya pemimpin rapat mengambil kebijakan keputusan rapat ditunda dan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. Sikap yang diambil pemimpin rapat ini sebagai bentuk perwujudan sila keempat Pancasila. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi ... Yang A, menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang B, menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan. Yang C, menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Yang D, memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Kalau kita lihat option yang A, menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa, itu sebagai pandangan hidup, fungsi dari Pancasila sebagai pandangan hidup itu belum tepat ya. Terus juga yang B sama belum tepat. Yang C, menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Simpan dulu. Yang D, memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif, masih belum tepat. Nah, kalau kita lihat di sini dalam soalnya, bahwasanya ketika dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat yang mempertahankan itu ya masing-masing kelompok itu sehingga menemui jalan buntu, dan akhirnya pemimpin rapat memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat itu untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. Nah, sikap pemimpin yang diambil tersebut itu menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan, yaitu kenapa pemimpin tadi mengambil perwakilan dari beberapa kelompok, karena itu untuk menunjukkan gagasan-gagasan itu mengenai wujud kehidupan yang akan dicita-citakan ke depannya itu seperti apa, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat lagi dan tidak menemui jalan buntu gitu ya, yang akhirnya tidak menemukan beberapa solusi pemecahan masalah dalam rapat tersebut. Jadi fungsi dari Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 12. Hubungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ... Yang A, proklamasi kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang B, alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Yang C, alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Yang D, alinea keempat dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama
proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi yang ditanyakan pada soal nomor 12 ini adalah hubungan proklamasi ya. Hubungan proklamasi dengan pembukaan undang-undang itu seperti apa? Yang A, proklamasi kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya pembukaan undang-undang dasar. Oke, yang A simpan dulu. Yang B, alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Masih belum tepat ya. Yang C, alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Oke, masih belum tepat sama. Yang D, alinea keempat dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi dan kemerdekaan ya, proklamasi kemerdekaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang proklamasi kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya pembukaan undang-undang dasar. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat titik-titik. A, tertulis, yaitu memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dalam memuat aturan yang sangat terperinci. Yang B, merupakan hukum positif yang tertinggi, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci. Yang C, tertulis, merupakan hukum positif yang tertinggi dan memuat aturan sangat terperinci. Yang D, tertulis, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Nah, jawaban yang tepat tentang sifat dari Undang-Undang Dasar ini adalah tertulis, lalu memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 14. Perhatikan tabel tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah ini. Tabel yang pertama, nomor 1 itu urutannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksana lainnya. Sedangkan tabel yang kedua, yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ketetapan MPR, lalu yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima adalah peraturan pemerintah, yang keenam keputusan presiden, dan yang terakhir yang ketujuh adalah peraturan daerah. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang pertama, yang kedua itu sudah ada perbedaan ya. Urutannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 urutannya ada yang berbeda. Nah, yang ketiga, nomor 1 itu urutannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang atau Perpu. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Yang keempat adalah peraturan presiden. Yang kelima adalah peraturan daerah yang meliputi perda provinsi, perda kabupaten atau kota, peraturan desa, atau peraturan lain yang setingkat. Sedangkan yang keempat ya, tabel yang keempat, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita lihat pertanyaannya, tata urutan peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan pada kolom titik-titik. A kolom 1, B kolom 2, C kolom 3, D kolom 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah kolom keberapa kira-kira? Ya, jawaban yang tepat adalah kolom ke-3 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua,
sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga adalah putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari anggota MPR. Yang keempat, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah titik-titik. A 1, 2, dan 3, yang B 1, 2, dan 4, yang C 1, 3, dan 4, yang D 2, 3, dan 4. Nah, yang betul adalah yang mana? Yang betul itu adalah yang 2 ya. Pernyataan nomor 2, lalu pernyataan nomor 3, dan pernyataan nomor 4. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jawaban yang betul adalah yang D. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 16. Perilaku hukum warga negara ditunjukkan dalam bentuk mentaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh perilaku hukum yang benar di lingkungan sekolah adalah titik-titik. Nah, ini adalah di lingkungan sekolah. Yang A, mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan dan santun. Yang B, tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang C, menjaga nama baik masyarakat dan menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Yang D, taat dan tepat membayar pajak, mengendarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang ditanyakan adalah perilaku warga negara dalam lingkungan sekolah. Nah, kalau yang pertama, mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan dan santun, ini adalah dalam lingkungan keluarga. Berarti yang A salah ya, atau kurang tepat. Yang B, tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau tekun belajar sebetulnya itu bisa dilakukan di sekolah atau bisa dilakukan di rumah. Nah, menjaga kebersihan pun sama ya, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah pun harus menjaga kebersihan. Tapi menjaga kebersihan di rumah itu bukan hanya tugas anak-anak saja, melainkan harus kerjasama yang ada dalam lingkungan keluarga tersebut dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, simpan dulu yang B. Yang C, menjaga nama baik masyarakat dan menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Nah, ini salah, ini adalah lingkungan masyarakat. Sedangkan yang D, taat dan tepat membayar pajak, mengendarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tidak dalam lingkungan sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, tekun belajar, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan sekolah itu ya, dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 17. Salah seorang dokter lulusan Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar Stovia dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan titik-titik. A, melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI Republik Indonesia secara rutin. Yang B, mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa. Yang C, bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. Yang D, menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah jawaban yang tepat adalah menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang A, melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI secara rutin, masih belum tepat ya. Yang B sama, yang C
juga sama. Berarti yang tepat adalah yang D itu menjaga persatuan, yaitu dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi Budi Utomo, ya. Nama organisasinya adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional, kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah titik-titik. A. Meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa. Yang B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Yang C. Berinteraksi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. Yang D. Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang B, ya, masih menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa titik-titik. A. Peserta Kongres Pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. Yang B. Putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah. Yang C. Golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia. Yang D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ya. Jadi para pemuda itu merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Berikutnya, nomor 20. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para pemuda angkatan tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar. A. Proklamasi Kemerdekaan. B. Kongres Pemuda 1. Yang C. Sumpah Pemuda. Yang D. Budi Utomo. Jawaban yang tepat adalah Sumpah Pemuda, ya. Jadi Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun 1928. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan nantikan video selanjutnya, yaitu part ketiga, pembahasan dari soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.